mencoba untuk menentukan apakah berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya atau sesuai dengan normal, berjalan secara normal, berfungsi secara normal. Itu 15 menit pertama, maksimal 15 menit kalian presentasikan, cek apakah berjalan normal atau tidak. Yang kedua 1 jam 45 menit, yang kedua nah 2 jam per orang, 1 jam 45 menit. Yang selanjutnya nanti kita troubleshoot itu waktunya nggak cukup. Setelah troubleshoot, kamu yang dihitung itu setelah kamu mengerjakan itu 1 jam 40 menit. Di kompani ini kalau ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Arzelias. Saya dari kelas 12 otomasi 1. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang sistem dan komponen yang ada di sini. Pertama saya akan menyebutkan komponen-komponen terlebih dahulu. Di sini ada 3 lampu indikator, yaitu RST. Lalu di sini ada HMI atau Human Machine Interface. Lalu di sini ada buzzer. Lalu di sini ada 2 selector switch auto manual untuk sistem lifter dan juga sistem gerbang. Di sini ada lampu emergency. Di sini ada 2 push button, yaitu push button stop watchdog dan juga push button stop watchdog. Lalu di sini ada push button emergency. Setelah itu di dalam panel ada 1 buah MCB 3 pasa. Lalu di sini ada 2 MCB 1 pasa. Di sini ada hub. Di sini ada PAC. Di sini ada kontaktor dan tor. Di sini ada 3 relay, yaitu R1, R2 dan R3. Lalu di sini ada PSU atau power supply unit. Di sini ada terminal. Selanjutnya ke sistem gerbang. Di sini ada VFD. Lalu di sini ada motor 3 pasa. Lalu di sini ada 2 unit switch atas dan bawah. Lalu di sini ada lead screw. Di sini ada sensor proximity. Di sini ada fotosensor dan juga reflektor. Lalu di sini ada 1 buah Dorados box dengan 3 push button untuk sistem gerbang, yaitu push button forward, reverse dan stop. Selanjutnya di sini ada air service unit. Lalu di sini ada 1 buah Dorados box dengan 2 push button auto dan manual untuk sistem lifter. Lalu di sini ada 1 buah palep 5/2 single solenoid. Dan di sini ada silinder B, dan di sini ada 2 limit switch, yaitu 2 S1 dan 2 S2. Setelah itu di sini ada palep 5/2 double solenoid, dan di sini ada silinder A, dan juga di sini ada 2 limit switch 1 S1 dan 1 S2. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sistem. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem gerbang dalam keadaan manual. Pertama, pastikan selektor switch gerbang mengarah ke dalam mode manual, dan setelah itu nyalakan VFD dengan menekan push button start watchdog hingga indikator ready dari VFD menyala. Setelah itu ketika push button forward ditekan, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC, dan PAC akan mengirimkan outputan ke VFD, dan VFD akan menggerakkan motor secara forward hingga menyentuh alis atas. Lalu ketika kita menekan push button reverse, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC, dan PAC akan mengirimkan sinyal ke VFD, dan VFD akan menggerakkan motor secara reverse atau menutup gerbang hingga menyentuh alis bawah. Lalu di sini ada push button stop. Fungsi push button stop adalah untuk menghentikan gerbang ketika bergerak mau itu dalam keadaan manual, maksud saya dalam keadaan reverse atau maupun forward. Dan ketika gerbang bergerak dan kita menekan tombol push button stop, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC, dan PAC akan mengirimkan sinyal ke VFD, yang dimana VFD akan menghentikan gerakan motor yang sedang bergerak. Lalu selanjutnya gerbang dalam keadaan auto. Pastikan selector switch mengarah dalam keadaan auto. Lalu ketika sensor proximity mendeteksi adanya kartu, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke VFD, ke PAC, dan PAC akan mengirimkan sinyal ke VFD, dan VFD akan menggerakkan gerbang menuju ke atas hingga alis atas. Dan ketika fotosensor sudah tidak mendeteksi adanya mobil atau barang, maka fotosensor akan mengirimkan sinyal ke PAC, dan PAC akan mengirimkan sinyal ke VFD, yang dimana VFD akan menggerakkan motor dan menutup gerbang hingga menyentuh alis bawah. Selanjutnya setelah itu ketika
gerbang sudah tidak digunakan, maka matikan VFD dengan cara menekan tombol push button stop push stop. Setelah itu selanjutnya ke sistem lifter dalam keadaan manual terlebih dahulu. Pastikan air service unit dalam keadaan terbuka atau menyala, dan ketika kita maksud saya menekan tombol push button manual dalam sistem lifter, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC dan PAC akan mengirimkan sinyal ke relay, yang dimana relay akan mengaktifkan 1M1 yang dimana silinder A akan bergerak hingga menyentuh 1S2, dan ketika kita menekan lagi push button manual, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC dan PAC akan mengirimkan sinyal ke relay, dan relay akan menyalakan 2M1 dan 2M1 akan menggerakkan silinder B hingga menyentuh 2S2, dan ketika push button manual lifter ditekan lagi, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC dan PAC akan mengirimkan sinyal ke relay, sehingga relay akan mematikan 2M1 dan silinder B akan mundur hingga menyentuh 2S1. Lalu ketika push button manual lifter ditekan sekali lagi, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC dan PAC akan mengirimkan sinyal ke relay, yang dimana relay akan mematikan 1M1 dan silinder A akan mundur hingga menyentuh 1S1. Selanjutnya untuk sistem lifter dalam keadaan auto, pastikan selector switch mengarah ke dalam keadaan auto, dan ketika kita menekan push button auto, maka yang terjadi adalah push button akan mengirimkan sinyal ke PAC dan PAC akan mengirimkan sinyal ke relay, yang dimana relay akan menyalakan 1M1 dan silinder A akan bergerak hingga menyentuh 1S2, dan ketika 1S2 tersentuh, maka yang terjadi adalah 2M1 akan menyala dan silinder B akan bergerak hingga menyentuh 2S2. Ketika 2S2 tersentuh, maka yang terjadi adalah 2S2 akan mematikan 2M1, yang dimana silinder B akan mundur hingga menyentuh 2S1, dan ketika 2S1 tertekan, maka yang terjadi adalah 2S1 akan mematikan 1M1 dan silinder A akan bergerak mundur hingga menyentuh 1S1 dan menyelesaikan satu siklus. Selanjutnya saya akan membuktikannya, Bapak. Sebelumnya izin menyalakan sumber. Izin menyalakan sumber ke dalam panel, Bapak. Baik, Bapak, saya akan mendemonstrasikan untuk sistem gerbang dalam keadaan manual terlebih dahulu. Pastikan selector switch mengarah dalam keadaan manual, dan kita nyalakan TFD dengan menekan tombol stop push stop, dan ketika indikator ready sudah menyala, dan ketika tombol push button forward ditekan, maka gerbang akan naik ke atas hingga menyentuh alas atas dan berhenti. Baik, ketika tombol reverse ditekan, maka yang terjadi gerbang akan menutup hingga menyentuh alas bawah dan berhenti. Stop. Bisa naik? Bisa, Pak. Jika ingin naik, maka tombol push button forward ditekan. Emergency. Berapa? Terus turun. Reverse. Emergency. Emergency. Push buttonnya ditekan. Tidak bisa, Bapak. Kenapa? Karena sistem emergency akan menghentikan sistem secara sementara, jadi tidak ada yang bisa bergerak sistem. Jika dimatikan, sistem akan melanjutkan siklus. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem gerbang dalam keadaan auto. Selector switch diubah ke dalam auto. Lalu ketika sensor proximity mendeteksi kartu, maka gerbang akan naik hingga alas atas. Dan berhenti. Lalu ketika fotosensor sudah tidak mendeteksi mobil, maka fotosensor akan menggerakkan gerbang hingga menyentuh alas bawah. Baik, Pak, sudah untuk sistem gerbang. Pertama kita matikan terlebih dahulu untuk VFD-nya. Dan selanjutnya untuk sistem lifter, pertama-tama nyalakan dulu air service unitnya. Saya akan menjelaskan sistem lifter dalam keadaan manual terlebih dahulu. Selector switch diubah ke dalam keadaan manual, dan ketika kita menekan push button manual, maka silinder A akan bergerak.
seperti itu. Dan ketika ditekan lagi maka silinder B akan bergerak hingga menyentuh S2. Ketika ditekan lagi maka silinder B akan mundur hingga menyentuh 2S1. Dan untuk yang terakhir, ketika ditekan lagi maka silinder A akan mundur hingga menyentuh 1S1. Lalu selanjutnya dalam sistem lifter dalam keadaan manual, selector switch diubah ke dalam mode auto. Lalu ketika ditekan push button auto maka yang terjadi adalah silinder akan menyelesaikan satu siklus seperti ini. Baik, untuk sistem gerbang dan lifter sudah saya demonstrasikan. Akhir kita matikan untuk air service unit, dan juga jangan lupa untuk mematikan maaf Bapak, sebelumnya kita juga bisa mengkontrol dan memantau sistem dari HMI. Untuk sistem gerbang terlebih dahulu, gerbang dalam keadaan auto. Di sini kita hanya bisa memantau seperti ini. Di sini sensor kartu terdeteksi dan motor bergerak dalam keadaan forward. Lalu LS atas tersentuh, dan ketika ini fotosensor akan menyala, terdeteksi, dan ketika dilepas maka motor bergerak secara reverse hingga menyentuh LS bawah, dan ketika tertekan maka LS bawah akan menyala. Selanjutnya untuk dalam keadaan manual, di sini kita bisa mengontrolnya melalui HMI. Untuk forward lebih dahulu ya Bapak. Ini motor dalam keadaan forward dan LS atas akan menyala. Stop. Reverse, baik. Ini motor dalam keadaan reverse. Oke, dan LS bawah menyala. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan, pertama-tama matikan dulu untuk PFD-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem lifter udah utok. Tinggal kita menyalakan dulu air service unit, lalu tinggal menekan tombol auto dan sistem akan berjalan. Selanjutnya dalam keadaan manual, lifter selektor diubah keadaan manual, lalu ditekan maka akan bergerak secara satu step by step seperti ini. Terus 2 terdeteksi, 2S2 terdeteksi, 2S1 terdeteksi dan 2S2 mati, dan 1S2 mati dan 1S1 terdeteksi. Baik, sekian Bapak, terima kasih. Jadi mesin dalam kondisi normal ya, berfungsi dengan baik ya. Oke, nanti kita akan kasih gangguan dan tolong nanti diperbaiki sehingga fungsinya seperti semula lagi. Siap? Siap Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Faisyabar dari jurusan Otomasi Industri 1. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja dari kedua sistem tersebut serta menyebutkan komponen-komponen yang digunakannya. Dimulai dari penyebutan komponen yang digunakan. Pertama, terdapat box panel. Di pintu panel terdapat 3 buah lampu RST, ada satu buah indikator lampu emergency, ada human machine interface atau HMI, ada indikator suara untuk emergency yaitu buzzer, ada 2 buah selector switch untuk masing-masing sistemnya. Ini lifter dan ini untuk gerbang otomatis. Ini start watchdog dan ini stop watchdog yang digunakan untuk PFD. Kemudian ini push button emergency-nya. Kemudian di dalam box panel terdapat satu buah MCB 3 fasa, ada 2 buah MCB 1 fasa, ada hub, ada power supply, ada kontaktor beserta rotornya, dan 3 buah relay. Kemudian ada PLC, kemudian ada terminal-terminal. Dilanjut dengan komponen untuk gerbang auto. Ada VFD atau kita kenal variable frequency drive, ada motor listrik 3 fasa, dilengkapi dengan lead screw, kemudian ada 2 buah limit switch atas dan limit switch bawah. Kemudian ada proximity yang kita gunakan sebagai sensor kartu, ada fotosensor beserta reflektor, ada Durados box yang berisikan 3 buah push button, forward, reverse, dan stop. Untuk komponen lifternya ada air service unit, ada Durados box yang berisikan 2 buah push button, auto dan manual, ada 1 buah valve 5/2 single solenoid, ada 1 buah valve
5/2 double solenoid, dan ada silinder A yang dilengkapi dengan 2 buah limit switch, 1S1 dan 1S2. Kemudian ada silinder B yang dilengkapi dengan 2 buah limit switch, 2S1 dan 2S2. Itu untuk komponen-komponen yang digunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing sistemnya, dimulai dari sistem gerbang otomatis. Saya akan menjelaskan dari mode auto terlebih dahulu, dan pas untuk bekerjanya pastikan selector switch dalam mode auto terlebih dahulu. Cara bekerjanya yaitu ketika si pemilik mobil menempelkan kartu pada sensor kartu atau proximity, sensor tersebut akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan sinyal ke VFD, yang dimana VFD akan membuat motor bekerja dan gerbang secara otomatis terbuka hingga menyentuh LS atas. Dan ketika si mobil sudah masuk seluruhnya sudah masuk ke gerbang atau sudah tidak terdeteksi oleh fotosensor akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan sinyal ke VFD, yang dimana VFD akan membuat motor bekerja hingga gerbang pun menutup kembali hingga menyentuh LSB. Dan untuk mode pemeliharaan atau mode manual, pastikan kita pindahkan selektor terlebih dahulu ke mode manual, dan cara kerjanya yaitu ketika push button reverse ditekan, push button tersebut akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan sinyal ke VFD, sehingga motor pun bekerja dan gerbang pun terbuka. Dan untuk ketika kita menekan push button forward, gerbang pun akan bekerja bergerak secara menurun. Dan ketika kita menekan push button stop, push button tersebut akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan memutus rangkaian dari forward dan reverse yang sedang berlangsung. Dan untuk menjalankannya kembali, kita harus menekan salah satu push button antara reverse atau forward. Itu dari cara kerja dari sistem gerbang otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem lifter. Pastikan air service unit mengalirkan angin. Kemudian saya akan menjelaskan dari mode auto terlebih dahulu. Ketika push button auto ditekan, push button tersebut akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan sinyal ke relay, yang dimana relay membuat 1M1 bekerja. Ketika 1M1 bekerja, silinder A maju hingga menyentuh 1S2. Ketika 1S2 tertekan, 2M1 menyala dan menjalankan silinder B sehingga menyentuh 2S2. Ketika 2S2 tertekan, 2M1 akan mati kembali, dan silinder B pun mundur hingga menyentuh 2S1. Ketika 2S1 tertekan, 1M1 mati dan 1M2 menyala, sehingga silinder A pun mundur hingga menyentuh 1S1 dan siklus pun terselesaikan. Dan untuk mode manualnya, pastikan kita memindahkan selektor switch terlebih dahulu. Ketika push button manual ditekan, push button tersebut akan mengirim sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan sinyal ke relay, yang mana relay akan menghidupkan 1M1 hingga silinder A pun bekerja hingga menyentuh 1S2. Dan untuk melanjutkan gerakannya kembali, kita harus menekan push button manual lagi hingga siklus terselesaikan. Sekian Pak, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari masing-masing sistemnya, dimulai dari sistem gerbang auto terlebih dahulu. Sebelumnya izin menyalakan sumber Pak. Pastikan untuk menjalankan gerbang auto, VFD hidup terlebih dahulu dengan menekan push button start washer terlebih dahulu. Pastikan selector switch dalam mode auto terlebih dahulu. Ini dalam mode auto Pak. Kemudian kita akan mencoba dalam mode manual.
Naikin lagi. Urgensi. Dan ketika ada kendala atau ada hal yang tidak kan, kita bisa menekan tombol emergensi. Sudah Pak? Dan untuk menghentikannya, kita mematikan kembali sensor tersebut dengan menekan tombol stopwatch dog. Selanjutnya kita akan mencoba dari sistem breaker. Pastikan air service unit mengalirkan air. Kita akan mencoba dalam mode auto terlebih dahulu. Kemudian manual. Oke. Jadi kondisi mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik atau tidak? Berfungsi dengan baik. Oke, nah nanti kita akan ganggu, terus nanti kita akan cari dan tolong diperbaiki sehingga kondisinya kayak seperti ini. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ameliani dari kelas 12 Otomasi Industri 2. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan cara kerja yang ada di sini. Pertama, di pintu panel ada 3 buah indikator lampu RST. Di sini ada 2 buah selektor switch. Di sini ada tombol emergency. Di sini ada 2 buah push button, yaitu push button start WD dan push button stop WD. Di sini ada 2 indikator lampu, yaitu lampu buzzer dan lampu emergency. Dan di dalam panel sini terdapat satu MCB 3 pasa dan 2 MCB 1 pasa. Di sini ada hub, di sini ada PLC, di sini ada kontaktor, di sini ada 3 relay, di sini ada PSU, dan di sini ada terminal. Di sini ada VFD, di sini ada motor 3 pasa, di sini ada lead screw disertai dengan limit switch atas dan limit switch bawah. Di sini ada Durados box yang berisi sensor proximity, di sini fotosensor, di sini reflektor, di sini Durados box yang berisi 3 PB, yaitu PB forward, PB reverse, dan PB stop. Di sini ada air service unit, di sini ada Durados box berisi 2 push button, yaitu push button manual dan auto. Di sini ada valve 5/2 single solenoid, dan di sini ada valve 5/2 double solenoid. Di sini ada silinder A, ini silinder B, dan di sini ada 4 limit switch, yaitu limit switch 1S1, 1S2, 2S1, dan 2S2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja. Pertama, tekan PB Star Watchdog, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD dan PFD menyala menandakan bahwa gerbang siap dijalankan. Lalu saya akan menjelaskan tentang gerbang mode auto. Pastikan selektor switch menghadap ke auto. Ketika sensor kartu mendeteksi kartu dan dia mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, sehingga PFD akan memutar motor 3 pasa putaran forward, yaitu ke atas. Ketika mobil telah melewati fotosensor, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, dan PFD akan memutar motor secara reverse atau ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang secara manual. Pertama, selektor switch harus menghadap ke manual. Ketika PB forward ditekan, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, sehingga PFD akan memutar motor secara forward atau ke atas. Selanjutnya, ketika PB star reverse ditekan, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, sehingga motor akan berputar secara reverse atau turun ke bawah. Selanjutnya di sini ada PB stop. PB stop yaitu PB stop. Ketika PB stop ditekan, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, sehingga PFD akan menghentikan pergerakan forward atau reverse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja lifter barang. Pertama saya akan menjelaskan lifter barang secara auto. Pastikan selektor switch menghadap ke auto.
Ketika PB auto ditekan, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke relay sehingga relay membuat solenoid 1M1 akan menyala sehingga silinder A akan maju hingga menekan 1S2. Ketika 1S2 tertekan, maka silinder B akan maju hingga menekan 2S2. Ketika 2S2 tertekan, maka 2M1 akan mati dan membuat silinder B akan mundur hingga menyentuh 2S1. Ketika 2S1 tertekan, maka 1M1 mati dan 1M2 menyala sehingga membuat silinder A akan mundur kembali ke posisi awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lifter barang secara manual. Pastikan selector switch menghadap ke manual. Ketika PB manual ditekan, dia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan ke relay sehingga relay akan menyalakan 1M1 hingga membuat silinder A akan maju menyentuh 1S2. Ketika silinder A menyentuh 1S2, maka tidak akan terjadi apa-apa karena mode manual ini dijalankan secara step by step. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan Pak atau membuktikan. Izin menyalakan sumber Pak. Emergency. Pijit sebatangnya. Bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena emergensi untuk menghentikan pergerakan bila terjadi sesuatu yang abnormal. Kalau emergensinya dihilangin? Dihilangin maka sistem kerja akan berjalan kembali seperti sebelumnya. Lepasin. Oke. Izin Pak. Oke, jadi mesin ini berfungsi dengan baik dan benar. Oke ya, disclaimernya gitu ya. Jadi nanti kita akan beri gangguan, nanti kita cari dan tolong nanti diperbaiki dan harus seperti ini lagi. Oke, siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidrianto dari kelas 12 Otomotif Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan komponen-komponen yang digunakan di gerbang otomatis dan lifter barang. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan komponen-komponen yang berada di pintu padat terlebih dahulu. Sini ada HMI atau Human Machine Interface, lalu sini ada buzzer, sini juga ada 3 buah lampu FSP, lalu sini juga ada 1 buah lampu emergency, lalu sini juga ada 2 buah sector switch, yaitu sector switch lifter barang atau manual dan sector switch gerbang otomatis atau manual. Lalu sini juga ada push button start watch dog, sini juga ada push button stop watch dog, dan sini juga ada tombol emergency. Lanjut ke komponen-komponen yang berada di dalam panel. Di sini ada 3 buah MCB, yaitu MCB 3 pasa dan 2 buah MCB 1 pasa. Lalu di sini ada hub, di sini juga ada PLC, di sini juga ada kontaktor beserta atornya. Lalu di sini juga ada 3 buah relay, di sini juga ada PSU atau power supply unit. Lanjut ke komponen-komponen yang berada di gate. Di sini ada PFD atau variable frequency drive. Lalu di sini ada 1 buah motor 3 pasa.
Sini ada gerbang atau listro, dilengkapi juga dengan dua buah limit switch, yaitu limit switch LSA dan limit switch LSB. Lalu sini ada sensor satu, lalu sini ada foto sensor, dilengkapi juga dengan reflektor. Lalu sini juga ada 3 buah push button, yaitu push button forward, push button reverse, dan push button stop. Lanjut ke komponen-komponen yang berada di dekat barang. Sini ada RCP unit. Lalu sini ada 2 buah push button, yaitu push button auto lifter dan push button manual lifter. Lalu sini ada 2 buah valve solenoid, yaitu valve single solenoid 3/2 dan valve double solenoid 5/2. Lalu sini ada 2 buah silinder, yaitu silinder A dan silinder B. Dilengkapi juga dengan 4 buah limit switch, yaitu limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem gerbang secara auto dulu. Pertama-tama, sebelum kita memulai sistem gerbang ini, kita harus merekam sebatang star watchdog, yang dimana sebatang star watchdog ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut, yang dimana akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah kontaktor, dan kontaktor ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PFD, yang dimana PFD ini akan mengunci dan sistem gerbang ini siap untuk dijalankan. Selanjutnya kita memudahkan sektor gerbang ke mode auto. Setelah sektor gerbang sudah dalam mode auto, kita mengaturkan kartu ke sensor kartu, yang dimana sensor kartu atau proximate ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut dan akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah PFD, yang dimana PFD akan mengontrol dan membaca putaran motor tersebut secara reverse, yang dimana akan membuat gerbang atau listro ini naik sampai menyentuh limit switch atas. Setelah mobil ataupun barang melewati potensor, maka potensor ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, yang dimana PLC ini akan mengolah program tersebut dan akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah PFD, yang dimana PFD ini akan mengontrol dan membaca putaran motor tersebut secara forward, yang dimana akan membuat gerbang atau listro turun sampai menyentuh limit switch bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem gerbang secara manual. Kita memudahkan sektor gerbang ke mode manual. Setelah sektor gerbang sudah berada di mode manual, kita menggunakan push button reverse, di mana push button reverse ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut, yang dimana akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah PLC, yang dimana PLC akan mengontrol dan membaca putaran motor tersebut secara reverse, yang dimana akan membuat gerbang atau listro naik sampai menyentuh limit switch atas. Setelah gerbang atau listro sudah menyentuh limit switch atas, kita bisa menekan push button forward, di mana push button forward ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut, yang dimana akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah PFD, yang dimana PFD ini akan mengontrol dan membaca putaran motor tersebut secara forward, yang dimana akan membuat gerbang atau listro ini turun sampai menyentuh limit switch bawah. Nah, untuk push button stop ini, ketika kita menekan push button stop, maka push button stop ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut, yang dimana di dalam program tersebut akan menghentikan pergerakan forward atau reverse, atau ketika gerbang atau listro ini sedang bergerak naik atau turun maka akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem lifter secara auto dulu. Kita harus menyalakan air service unit dulu. Air service unit ini berfungsi sebagai mendorong sebuah aktuator. Ketika air service unit ini sudah menyala, kita harus memutar lifter ke mode auto. Setelah lifter sudah dipastikan ke mode auto, kita harus menekan push button auto lifter, yang mana push button auto lifter ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah PLC, dan PLC akan mengolah program tersebut dan akan mengeluarkan sinyal berupa outputan ke sebuah relay, yang dimana relay akan mengirimkan sinyal ke sebuah solenoid 1M1, yang dimana solenoid 1M1 ini akan menyala dan akan membuat silinder A akan maju sampai menyentuh limit switch 1S2. Ketika silinder A sudah maju sampai menyentuh limit switch 1S2, maka akan membuat solenoid 2M1 ini akan menyala, yang dimana akan membuat silinder B ini maju sampai menyentuh limit switch 2S2. Ketika silinder B ini sudah maju sampai menyentuh limit switch 2S2, maka solenoid 2M1 ini akan mati, yang dimana akan menyebabkan silinder B ini mundur sampai menyentuh limit switch 2S1. Ketika silinder B ini sudah mundur dan menyentuh limit switch 2S1, maka solenoid 1M2 ini akan menyala dan solenoid 1M1 akan mati, yang dimana akan membuat
silinder ini mundur sampai menyentuh limit 1S2 1S1 dan akan menyelesaikan berapa satu siklus. Bila mana kita ingin mengulang satu siklusnya kembali, kita bisa menggunakan sebagai auto lifternya lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem lifter barang secara manual. Kita harus putarkan selektor lifter ke mode manual. Setelah lifter barang sudah berada di mode manual, kita bisa menekan push button manual lifter, yang mana push button manual lifter ini akan mengirimkan sinyal ke 2 PC dan PC akan mengolah program tersebut, yang dimana akan mengeluarkan sinyal berupa output ke sebuah relay. Relay akan mengirimkan sinyal ke sebuah solenoid 1S1 yang mana akan solenoid 1S1 ini akan menyala, yang mana akan menyebabkan sinyal ini maju sampai menyentuh limit 1S2. Namun untuk mode manual lifter ini tidak akan menyelesaikan satu siklus. Kita harus menekan push button manual lifternya lagi dengan cara step by step untuk menyelesaikan satu siklusnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuktikan atau mendemonstrasikan kedua sistem ini. Izin menyalakan gambar, Pak. Pertama-tama, di sini saya akan membuktikan sistem gerbang secara auto dulu. Jadi saya akan menekan push button tersebut. Izin menekan push button, Pak. Izin memutar selektor gerbang ke auto, Pak. Baik, untuk tombol emergency ini kita bisa menekannya bila mana sistem dalam keadaan error ataupun sedang dalam keadaan bermasalah. Ini saya akan mencoba untuk menekan tombol emergency. Maka sistem akan berhenti dan dua komponen ini akan aktif, yang mana komponen buzzer dan komponen lampu emergency. Untuk komponen buzzer akan mengeluarkan bunyi atau suara, dan lampu emergency ini akan mengeluarkan indikator cahaya. Kita bila mana sistem ingin dijalankan kembali atau sistem sudah diperbaiki, kita harus memutarkan emergency secara genggam. Selanjutnya saya akan membuktikan gerbang secara mode manual, Pak. Jadi menekan saya dulu, Pak. Stop. Turun. Oke. Selanjutnya saya akan membuktikan barang secara auto dulu, Pak. Dia menyalakan lagi, Pak. Dimudahkan sektor lifter ke mode manual, Pak. Lanjut ke barang secara mode manual. Dimudahkan sektor, Pak. Kita juga bisa mengontrol kedua sistem ini lewat wadah ini. Saya akan mencoba untuk secara manual. Lanjut ke cara untuk bintang saya, Pak. Baik, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesinnya dalam berfungsi dengan baik. Baik, Pak. Oke ya, disclaimernya, jadi mesinnya dalam kondisi baik ya. Nah, nanti kita akan ganggu mesinnya, anginnya dimatiin dulu. Nah, kita akan ganggu nanti mesinnya, dan tolong sama Anda diperbaiki sehingga fungsinya sama dengan yang hari ini sebelum diganggu ya. Baik, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke ya, kita disclaimer bareng-bareng ya. Tadi mesinnya kondisinya baik atau tidak? Oke, baik ya. Oke.
sudah kita kasih gangguan. Nah, nanti kita akan coba cek satu-satu. Betul udah diganggu. Mesinnya sekarang rusak atau enggak? Kalau mesinnya nggak rusak, buat apa diperbaiki? Betul kan? Nah, makanya kita akan coba cek nanti satu-satu. Rusaknya di mana? Kita cek, tapi tidak ada penjelasan, Pak ini rusak. Kita cek dulu aja. Oh, mesinnya rusak. Nanti kalian cari sendiri kerusakannya apa. Jelas ya? Nah, itu yang namanya commissioning dan troubleshoot. Nah, kalau tadi harinya di sini kan ya. Kalau sekarang kita akan mulai dari sini. Oke. Sahir, diri. Ya. Oke. Oke. So. Ya. Oke, auto. Ya. Jalan? Tidak. Sekarang manual. Jalan? Tidak. Sekarang lifter. Ya. Lifter itu apa? Auto, nggak apa-apa. Silakan langsung auto. Jalan? Tidak. Sekarang yang manual kan? Jalan? Nah, berarti kondisinya gimana disclaimernya? Mesin sekarang? Mesin dalam keadaan rusak ya. Nah, tolong diperbaiki supaya dia kembali ke semula seperti yang tadi. Bisa? Oke, siap. Putri. Dimatiin. Ya. Oke. Nyalakan VFD-nya. Apa HMI. Oke. Auto gerbang. Siap. Nyala tidak? Tidak, Pak. Oke. Gerbang dalam kondisi manual. Oke. Stop. Gimana itu? Gerbangnya gimana? Terus menyala. Jalan terus ya. Oh, berarti gerbangnya bisa nabrak tembok ya. Oke. Terus sekarang lifter. Jalan? Tidak, Pak. Itu kondisi apa? Auto. Oke, sekarang manual. Jalan? Tidak, Pak. Nah, jadi kondisi mesin sekarang Rusak, Pak. dimatiin anginnya. Udah satu aja nggak apa-apa. Oke, jadi kondisi mesin dalam kondisi rusak ya. Iya, Pak. Nah, tolong diperbaiki bagaimana caranya mesinnya harus kembali ke semula kayak tadi. Baik. Oke? Siap. Yuk. Hal. Dan menyalakan sumber, Pak. Yuk. Oke, ya nyalain, nggak apa-apa HMI-nya. Oke, auto gerbang, sip. Nah, gangguan nggak? Gangguan. Gangguan. Manual. Jalan nggak? Tidak. Oke, lifter. Itu apa? Auto manual? Manual. So. Terus? Gangguan, Pak. Berarti? Rusak. Oke, auto. Bisa? Nggak bisa balik ya? Auto juga ya? Berarti kondisi mesinnya gimana? Rusak, Pak. Nah, berarti kan gangguannya beda-beda ya? Ya. Nah, jadi jangan berpikiran gangguannya pasti sama nih. Ya kan, ini gangguannya beda-beda karena mesinnya juga beda-beda kan, rusaknya beda-beda. Jadi Anda harus perbaiki lagi kumaha caranya dia kembali ke semula.
Siap? Siap. Oke, siap. Pan. Izin menyalakan sumber, Pak. Yo. Oke. Ya. Langsung nyalain. Nggak apa-apa, jangan nunggu HMI. Gerbang auto. Oke. Jalan? Tidak, Pak. Tidak, jalan sekarang manual, gerbang manual. Jalan. Jalan, Pak. Jalan. Oke. Normal ya, berarti itu dikasih stopnya enggak kok? Ya, stopnya gangguan, Pak. Stopnya gangguan. Oke, sekarang lifter. Dalam keadaan manual. Siap. Kerja? Tidak, Pak. Oke, auto. Kerja? Tidak, Pak. Oke, siap. Disclaimer yang kedua, setelah ada gangguan. Mesinnya berarti sekarang rusak ya. Rusaknya juga berbeda, beda. Nah, itu jadi supaya nggak ada yang ngobrol, ini gimana? Nah, gitu kan ya. Nah, ini betulin sendiri-sendiri. Jadi Anda nanti dikasih waktu 1 jam 45 menit. Jadi 1 jam 45 menit itu dari sekarang, bukan dari yang barusan. Yang barusan tuh nggak diambil waktunya. Jelas ya? Nah, nanti Anda perbaiki. Setelah diperbaiki, langkah-langkahnya sudah kita berikan pada saat kemarin semen, yaitu waktu kita menjalankan KUK ya. Nah, kriteria unjuk kerja. Nah, kamu ikutin tuh semua. Langkah-langkahnya diikutin semua supaya kita dapat kompeten, ya kan? Oke. Hanya satu pesan dari saya tidak akan mengomentari Anda mau bagaimana, mau kerja apa dulu, terserah. Pokoknya semua terpenuhi. Tapi yang paling penting adalah tetap jaga keselamatan. Jadi kalau misalkan pada saat Anda ada bersumber arus, maka ingat, kaos tangan, karet harus selalu dipakai. Dan kalau sedang ada berarus, kacamata harus tetap dipakai. Takut-takutnya ada percikan api. Helm tetap dipakai. Jadi kita tetap menggunakan APD, keselamatan nomor 1. Jelas? Jam berapa penuh? Jam 2 pas. 1, 2, mulai. 1 jam 45. Silakan langsung. Siap. Ayo mulai. Oi. Berapa? 327 Pak. 327. Masih kan itu normal ya. Tegangannya mesti 327. Gawat Berapa? 215. 215. Satu pas ya? Ya.
Berapa? 381. Oke, normal. 381. Berapa? 382 Pak. 375, 382. 385, 382 Pak. Ya, sinyalnya ada. Buka aja. Nah, gitu. Dinyalakan sudah. Pasang lu tes. Kalau pakai ini. Jangan 20 ya kalau Pak. Jangan 20. Nah, kelas 12 ya Pak, kita dulu Pak. Saya sama sekolah wifi ya. Baik ya, pasang dan sekolah akan datang.
Pengirim apa ada gimana? Ya. Tuh. Udah. Berapa? 35 Pak. Oke. Diizin uji deh. Matiin dulu itunya. Si motornya biar kelihatan. Ah. Sok. Oke, nyalain. Berarti ini memang semingguan kerja apa? Oh, sebenarnya tes tulisnya 2 kelas ya Pak? Selesai Pak? Berapa? 0,15 Pak. Oke. Terus ngukur arus seberapa arusnya? Ini Pak, 0,8, 0,18, 0,... Oke. Setelah diperbaiki oleh asesor dan saya sudah memperbaiki mesinnya kembali dan keadaan mesin sekarang seperti normal. Mana buktinya normal teh? Ini untuk sistem lifter mode auto. Dan untuk mode manualnya Stop. Emergency. Lanjut. Oke. Lifter. kemudian lifter untuk mode autonya lebih dahulu. Oke. Kemudian menol. Oke. Selesai ya. Oke. Jadi sekarang kondisinya sudah kembali normal. Oke, terima kasih. Ini mesin sudah diperbaiki Pak. Saya Oke. akan mencoba untuk gerbang mode auto dulu Pak. So, buktikan. Emergency. Oke, lepasin. Oke. Yuk, emergency. Lepasin. Ya. Ya, Lanjut pada manual Pak. manual. Oke. Stop. Turun. Stop. Naik. Emergency. Pas. Stop. Turun. Oke. Sip. Lifter. Izin ya ini Pak. Ya. Lifter auto dulu Pak. Ya. Oke. Lanjut lifter manual Pak. Sip. Oke. Beres ya? Jadi kembali normal ke semula ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Apa? Auto? Oke.
Set. Emergensi. Lepas. Oke. Satu. Manual. Oke. Stop. Turun. Stop. Naik. Emergensi. Oke. Pas. Dah. Liter. Oke. Kasih angin. Auto manual. Oke. Sip. Ya. Oke. Jadi normal ya. Nah, tadi udah rusak, kembali normal lagi. Terima kasih. Jadi tadi setelah ditambahkan oleh asesor, saya sudah menggunakan kembali seperti semula. Reverse. Kelas bawah ini terdeteksi. Oke. Di hybrid. Stop. Turun. Reverse. Oke, sip. Oke. Auto. Ini Pak yang stop ini. Oke. Oke. Tadi nggak bisa stop ya? Ya. Oke, sip. Sekarang udah auto gerbang. Yep. Di sini limit shoot bawah sudah terdeteksi. Ya. Sensor proximity terdeteksi dan gerbang menuju ke atas. Oke. Sip. Alas atas terdeteksi, foto sensor terdeteksi dan gerbang menuju ke bawah. Oke. Liter. Sekarang sistem lifter dalam keadaan manual. Oke. Lalu selanjutnya sistem lifter dalam keadaan manual melalui NI. Ya. Satu terdeteksi, satu terdeteksi, dua terdeteksi, satu mati, dua terdeteksi, dua mati, dua satu terdeteksi, Oke. dua mati, satu terdeteksi. Selanjutnya lifter dalam keadaan auto. Sip. Oke. Sekarang melalui HMI. Oke. Jadi mesin udah normal kembali ya? Siap, sudah, Oke, terima kasih. Terima kasih.